Kapan terakhir kali Anda melihat anak Anda, Cynthia? Sekitar 3 hari lalu, Pak. Sejak itu tidak ada kabar sama sekali, Pak. Oke. Apakah sebelumnya ada tanda-tanda ia ingin pergi, misalnya konflik keluarga? Oh, tidak ada, Pak. Kami keluarga baik-baik saja, Pak. Dia anaknya penurut, Pak. Lalu, mengapa Anda menduga ini bukan sekedar pergi biasa? Kami curiga ada seseorang yang mempengaruhi dia, Pak. Mantan pacarnya, Pak. Oh, oke. Siapa namanya? Robi, Pak. Dia dulu pernah dekat dengan anak kami, Pak. Apakah Anda punya bukti bahwa Robi terlibat? Kami yakin sekali, Pak. Sejak kenal dengan Robi, anak kami jadi berubah, Pak. Oke. Apakah Cynthia pernah mengatakan secara langsung bahwa ia akan pergi dengan Robi? Tidak secara langsung, tapi kami tahu itu pasti dia yang menghasut, Pak. Baik, kami akan catat ini sebagai dugaan penculikan atau pengaruh pihak ketiga. Apakah Anda mengizinkan kami menindaklanjuti dengan pemanggilan terhadap Robi? Tentu, Pak. Kami ingin anak kami kembali, Pak. Kami takut terjadi hal buruk, Pak. Baik. Masalah yang mereka kira cuma soal kabur dari rumah, ternyata mulai melebar ke urusan hukum. Setelah deal sama Bang Topan, Robi langsung ngerasa sedikit lega. Uang hasil kerja kerasnya yang harusnya buat masa depan, sekarang langsung ludes buat bayar kontrakan setahun. Tapi buat dia, itu bukan soal rugi atau untung. Yang penting Cynthia aman dulu. Punya tempat buat bertahan. Cynthia sendiri, diam-diam ngerasa bersalah. Dia tahu banget, semua ini jadi makin ribet, gara-gara keputusannya kabur. Tapi di sisi lain, dia juga ngerasa ini satu-satunya cara buat lepas dari tekanan keluarganya. Hari itu mereka mulai pindahan seadanya. Tas kecil, beberapa baju, dan harapan yang sebenarnya masih setengah ragu. Rumah Bang Topan memang sepi, jauh dari keramaian, dan agak masuk ke dalam. Siang hari kelihatan biasa aja, bahkan cenderung nyaman. Tapi makin sore, suasananya mulai beda. Angin lebih kencang, suara sekitar makin sunyi, dan entah kenapa, ada rasa nggak enak yang susah dijelasin. Robi berusaha bersikap santai. Padahal dalam hati, dia juga kepikiran banyak hal. Bukan cuma soal uang yang habis, tapi juga omongan bapaknya, risiko hukum, dan sekarang laporan orang tua Cynthia ke polisi. Dia belum tahu kalau namanya sudah mulai masuk pembicaraan serius di kantor polisi. Dia masih mikir semuanya bisa diselesaikan pelan-pelan. Sementara itu, di tempat lain, penyelidikan mulai jalan. Polisi mulai ngumpulin informasi, nyari tahu hubungan Robi dan Cynthia, dan pelan-pelan nyusun gambaran kejadian. Buat mereka, ini bukan sekadar anak kabur biasa. Ada kemungkinan unsur pengaruh. Bahkan bisa dianggap membawa lari anak orang. Dan kalau itu terbukti, konsekuensinya nggak main-main. Balik lagi ke rumah kontrakan, malam pertama jadi momen yang agak canggung. Cynthia duduk di lantai, ngelihatin sekitar yang masih kosong. Dia nyoba nenangin diri, tapi pikirannya kemana-mana. Antara lega karena akhirnya punya tempat, takut karena jauh dari siapa-siapa, dan kepikiran orang tuanya yang pasti lagi panik nyariin dia. Robi yang biasanya banyak ngomong, malam itu malah lebih banyak diam. Dia sadar, ini bukan lagi sekadar bantu mantan. Ini sudah jadi tanggung jawab besar. Dan yang bikin berat, dia nggak tahu bakal sejauh apa masalah ini berkembang. Di luar rumah, angin makin kencang. Suara dedaunan gesek-gesek bikin suasana makin gak nyaman. Lampu redup, sinyal kadang hilang, dan kesunyian terasa lebih dalam dari biasanya. Cynthia mulai ngerasa merinding, tapi dia tahan, gak mau kelihatan takut. Tanpa mereka sadari, pilihan mereka untuk tinggal di tempat itu bukan cuma soal cari perlindungan. Justru disitulah semua konflik mulai berkumpul. Dari tekanan keluarga, masalah hukum, sampai sesuatu yang belum mereka pahami. Semuanya pelan-pelan mendekat. Malam makin larut, tapi suasana di rumah itu bukannya makin tenang, justru makin terasa berat. Bukan karena ada apa-apa yang kelihatan jelas, tapi lebih ke perasaan aneh yang gak bisa dijelasin. Kayak ada yang ngeliatin, tapi pas dicek, gak ada siapa-siapa. Cynthia mulai gelisah, bolak-balik ngelirik ke arah pintu sama jendela yang cuma ditutup seadanya. Sementara Robi masih berusaha terlihat santai, padahal pikirannya udah kemana-mana. Sekitar jam 2 malam, Cynthia akhirnya kebangun dari setengah tidurnya. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara pelan, kayak ada sesuatu yang digeser dari luar. Awalnya dia mikir itu cuma angin, tapi suaranya berulang. Gesek, jeduk kecil, terus hening lagi. Dia langsung duduk. Jantungnya mulai nggak karuan. Mau bangunin Robi,
tapi takut dibilang lebay. Akhirnya, dia coba dengerin lagi. Dan suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Kayak langkah kaki di tanah kering. Cynthia langsung refleks bangunin Robbie. Robbie yang masih setengah sadar, awalnya kesel. Tapi begitu dengar sendiri suara itu, ekspresinya langsung berubah. Mereka berdua diam. Fokus dengerin. Beberapa detik hening. Lalu tiba-tiba suara itu berhenti. Sunyi banget. Terlalu sunyi. Robbie pelan-pelan berdiri. Ngambil senter dari HP-nya. Dengan langkah hati-hati, dia mendekat ke pintu. Cynthia cuma bisa ngikut dari belakang, pegang ujung baju Robbie, jelas kelihatan takut. Pintu dibuka sedikit, angin langsung masuk kencang. Halaman depan, kosong. Nggak ada siapa-siapa, tapi ada sesuatu yang beda. Di tanah depan pintu, ada bekas jejak kaki. Bukan satu, tapi beberapa, dan itu jelas bukan jejak mereka. Robbie langsung nutup pintu lagi tanpa banyak ngomong. Sekarang dia juga mulai ngerasa ada yang nggak beres. Tapi, dia tetap berusaha mikir logis. Mungkin orang lewat, mungkin anak-anak iseng. Dia nggak mau bikin Cynthia makin panik. Masalahnya, rasa nggak enak itu nggak hilang. Justru makin kuat. Sisa malam, mereka habiskan tanpa benar-benar tidur. Cuma rebahan, tapi mata kebuka terus. Sampai akhirnya, azan subuh terdengar dari kejauhan. Sedikit lega. Setidaknya malam sudah lewat. Tapi ternyata, masalah mereka bukan cuma soal sesuatu di luar rumah. Pagi itu, jauh dari sana, polisi sudah mulai bergerak. Nama Robbie masuk dalam daftar orang yang akan dipanggil. Alamatnya mulai dilacak, termasuk koneksi orang-orang terdekatnya. Dan cepat atau lambat, mereka bakal sampai ke rumah itu. Balik ke kontrakan, pagi terasa lebih normal. Cahaya matahari bikin semuanya terlihat biasa lagi. Seolah kejadian semalam cuma halusinasi karena capek dan takut. Cynthia bahkan sempat ketawa kecil, nyoba nenangin diri sendiri. Tapi saat dia keluar sebentar ke depan rumah, dia langsung berhenti. Jejak kaki itu masih ada, dan sekarang jumlahnya lebih banyak. Cynthia berdiri diam, tubuhnya kaku. Pelan-pelan dia nengok ke sekitar. Sepi, nggak ada siapa-siapa. Tapi perasaan itu datang lagi. Mereka nggak sendirian, dan kali ini bukan cuman sesuatu yang mulai mendekat, tapi juga masalah nyata yang siap menghantam mereka dari dua arah sekaligus. Cynthia masih berdiri kaku di depan rumah. Matanya nggak lepas dari jejak-jejak itu. Nafasnya mulai nggak teratur. Ini bukan lagi sekadar perasaan takut tanpa alasan. Ada sesuatu yang jelas-jelas terjadi. Pelan-pelan dia mundur, lalu langsung masuk ke dalam dengan langkah cepat. Robbie yang lagi duduk sambil mikirin langkah selanjutnya, langsung sadar ada yang nggak beres dari ekspresi Cynthia. Tanpa banyak tanya, dia ikut keluar buat lihat sendiri. Dan di situ, dia juga langsung diam. Jejak itu bukan cuma banyak, tapi juga aneh. Arahnya nggak jelas. Ada yang menuju ke pintu, ada yang menjauh. Bahkan, ada yang kayak muter di tempat yang sama.